Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Syahril Anita. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang materi saya yang ditugaskan oleh dosen saya dengan judul materi manajemen proyek. Oke, langsung saja. Jadi manajemen proyek itu merupakan suatu pemikiran tentang manajemen yang ditujukan untuk mengelola kegiatan yang berbentuk proyek, teman-teman. Nah, sebelum saya lebih lanjut, jadi tentang manajemen proyek ini, saya akan memaparkan tentang sasaran manajemen proyek. Nah, dalam manajemen proyek ini kita mempunyai sasaran. Yang pertama, sasarannya itu tepat biaya. Yang kedua, tepat waktu. Dan yang ketiga, tepat mutu. Nah, ketiga ini merupakan sasaran dalam menjalankan atau melaksanakan manajemen proyek. Teman-teman, jadi selanjutnya ada tujuan manajemen proyek. Tentunya sebelum kita menjalankan suatu kegiatan, pasti kita berpikir tujuannya untuk apa. Nah, dalam manajemen proyek pasti ada tujuannya. Yang pertama, tujuannya itu menyelesaikan tepat waktu, menjaga anggaran, menjaga kualitas, serta melancarkan proyek. Itu keempat ini merupakan tujuan manajemen proyek. Nah, dalam manajemen proyek saya akan paparkan sedikit contoh manajemen proyek. Manajemen proyek mempunyai 4 contoh. Yang pertama, proyek konstruksi. Yang kedua, proyek penelitian. Dan yang ketiga, proyek padat modal. Yang keempat, proyek manufaktur. Proyek konstruksi itu apa, teman-teman? Nah, proyek konstruksi itu merupakan proyek yang berhubungan dengan pembangunan secara publik, pembangunan sarana dan prasarana publik. Nah, sini saya kasih contoh tentang pembangunan jalan tol. Nah, pembangunan jalan tol itu merupakan termasuk dalam contoh proyek konstruksi. Yang kedua, proyek penelitian merupakan suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Nah, contohnya dalam membuat skripsi kita pasti mencari data yang valid untuk disusun dalam skripsi. Nah, data itu didapatkan dari penelitian serta pengembangan mahasiswa tersebut. Itu merupakan salah satu contoh proyek penelitian. Ada pula proyek padat modal yang berarti produksi besar dengan bantuan mekanik atau alat-alat canggih. Proyek ini disebut padat karena eksekusinya membutuhkan modal yang banyak. Nah, contohnya dalam proyek padat modal ini, dalam menjalankan suatu perusahaan yang besar, contohnya di sini perusahaan ikan. Nah, pengelolaan ikan itu membutuhkan tenaga mesin yang canggih untuk dalam proses pengolahan tersebut. Nah, juga dalam proses pelaksanaan proyek perusahaan tersebut harus mempunyai atau harus membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, ini kiranya contohnya termasuk dalam proyek padat modal. Selanjutnya proyek manufaktur, yaitu proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh, teman-teman. Nah, kita masuk pada manfaat dan hambatan manajemen proyek. Setiap kegiatan, setiap proyek yang kita jalankan pasti mempunyai manfaat dan pasti ada hambatannya. Dalam manajemen proyek, secara umum manfaatnya mengidentifikasi fungsi dan tanggung jawab. Yang kedua, meminimalkan tuntutan pelaporan rutin. Yang ketiga, mengidentifikasi batas waktu untuk penjadwalan. Yang keempat, mengukur prestasi terhadap rencana. Yang kelima, mengidentifikasi masalah dini dan tindakan perbaikan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, mengetahui jika sasaran dapat dicapai atau terlampaui. Ketujuh ini merupakan manfaat dari kita menjalankan manajemen proyek. Nah, hambatannya untuk dalam pelaksanaan manajemen proyek ini, yang pertama, komunikasi yang tidak baik, persetujuan yang tidak jelas, kesalahpahaman, suasana yang tidak mendukung, pemogokan kerja, konflik pribadi, serta manajemen yang tidak baik. Nah, itu merupakan hambatan-hambatan dalam kita melaksanakan manajemen proyek. Nah, jadi mungkin teman-teman hanya sampai di situ pemaparan materi saya tentang judul materi yaitu manajemen proyek.
Kiranya saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.